Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah, NIM D91219158 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini merupakan output tambahan dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 2 UIN Sunan Ampel, Surabaya yang terlaksana di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Video ini merupakan pemaparan materi dari bab 5 kelas 10 dengan tema meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi, sebelum datangnya Islam, ada beberapa kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Yang pertama ada kepercayaan animisme. Jadi, kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh. Sedangkan kepercayaan dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda sekitar atau benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Kalau kita lihat di gambarnya, itu ada batu yang disembah oleh orang-orang. Kemudian kalau kalian tahu ada benda-benda pusaka seperti keris, kemudian tombak. Nah, itu juga dipercaya memiliki kekuatan gaib. Juga menjadi salah satu contoh dari dinamisme. Kemudian ada dua agama nih di sini, yaitu ada agama Hindu dan Buddha, yang mana keduanya merupakan ajaran yang berasal dari India. Nah, kemudian ini ada infografis dari proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini ada 5 teori nih nanti yang akan kita bahas di PowerPoint selanjutnya. Nah, kemudian ini ada time-nya, waktu. Pada abad ke-5 Islam mulai masuk ke Indonesia. Kemudian pada abad ke-6 Islam mulai berkembang di Indonesia. Kemudian pada abad ke-13 sudah berdiri satu kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian juga ini ada nama-nama beberapa tokoh penyebar Islam di Indonesia ya. Ada Sultan Malik As-Saleh, ada Sultan Ahmad, Alauddin Hidayat Shah, ada Wali Songo, kemudian Sultan Alauddin, Datuk Tunggang Parangan, dan Sultan Zainal Abidin. Ini kita lanjut. Oke, nah ini masuk ke materi pertama, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Jadi proses masuknya Islam di Indonesia ini ada beberapa pendapat dari para ilmuwan atau para sejarawan. Mereka memiliki beberapa pendapat berdasarkan bukti yang mereka punya. Jadi di sini saya merangkum ada 5 teori sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, jadi yang pertama ada teori Gujarat. Jadi teori Gujarat sendiri merupakan salah satu daerah yang ada di India. Jadi teori ini awalnya dicetuskan oleh J. Pitchnapel yang kemudian dikembangkan oleh Profesor Dr. Slokhurgen J. Keduanya ini merupakan ilmuwan dari Belanda. Jadi menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang Muslim yang berasal dari Gujarat. Kemudian mereka berlayar melewati Selat Malaka, yang mana selat ini menjadi pusat perdagangan, dan mereka yang membawa Islam ke Indonesia. Jadi menurut teori ini,
orang-orang Gujarat itu sudah lebih dulu datang sebelum datangnya orang Mekah atau orang Arab. Nah, tentu dalam teori itu ada yang namanya kekuatan dan kelebihan. Jadi, yang menjadi kekuatan dari teori ini atau buktinya, yang pertama itu adanya kesamaan antara bentuk dan corak dari batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat dengan batu nisan dari Raja Samudra Pasai dan Maulana Malik Ibrahim. Nah, sebagaimana yang ada di gambar ini, nah di sini ada kemiripan nih. Kemudian tentu ada kelemahan juga yang melemahkan teori ini. Yang pertama adanya perbedaan madhab. Jadi kalau mayoritas masyarakat di India itu merupakan penganut madhab Hanafi, sedangkan mayoritas warga Indonesia menganut madhab Syafi'i. Jadi ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian yang melemahkan teori ini. Kemudian ada lagi adanya perbedaan gelar raja, dimana kalau raja di India itu gelarnya Shah, S-H-A-H, atau biasanya pakai Han, K-H-A-N. Nah, sedangkan kalau di raja Islam pertama kita itu bergelar Malik, Sultan Malik As-Saleh. Bagaimana itu merupakan gelar yang digunakan oleh para raja di Timur Tengah. Kita lanjut, ada teori apa ini kedua? Nah, yang kedua ini ada teori Mekah, atau biasanya bisa disebut sebagai teori Arab juga. Teori ini dipopulerkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut teori ini mengacu pada berita Cina dinasti Tang. Menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Kemudian proses masuknya ini melalui para pedagang Timur Tengah yang mereka mengunjungi ke Indonesia bukan hanya dengan niat untuk berdagang, melainkan juga untuk niat menyebarkan ajaran Islam. Nah, sebagaimana di PPT, bangsa Arab pada tahun 625 mereka telah bermukim di sekitar pantai barat Sumatera. Nah, jadi ketika mereka datang itu mereka langsung membangun sebuah pemukiman Muslim ya, di mana mereka di situ mulai menyebarkan ajaran Islam, baik itu melalui jalur perdagangan, juga bisa melalui jalur pernikahan dengan menikahi para gadis lokal. Kemudian juga bisa melalui jalur politik dengan mendekati para raja atau petinggi kerajaan. Nah, apa sih bukti dari teori ini yang menguatkan gitu? Jadi yang pertama tadi, kalau di India ada perbedaan madhab, kalau di sini adanya persamaan madhab. Jadi kalau Muslim di Mekah sama menganut madhab Syafi'i, sama dengan kita. Kemudian ada bukti lain. Nah, adanya kesamaan gelar raja, yaitu Al-Malik tadi. Kemudian ada bukti lagi, adanya makam Fatimah binti Maimun, yang mana makam Fatimah binti Maimun ini ada di Leran Gresik ya. Nah, ini merupakan salah satu pendakwah dari daerah Timur Tengah. Ada juga makam Islam Troloyo, sama-sama ya. Nah, kemudian ini ada naskah kuno penguat teori Mekah. Kemudian, lalu apa sih kelemahan dari teori ini? Jadi kelemahan dari teori ini adalah di sini kurang ada penjelasan terkait bagaimana sih peran dari bangsa Arab ini dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, ada teori Persia. Teori ini dipopulerkan oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari pedagang Persia yang
bermanhaj Syiah. Jadi pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di wilayah Jawa Barat itu menggunakan ejaan Persia. Bukti dari teori ini tadi yang pertama, persamaan aliran tasyawuf antara Syekh Siti Jenar dengan Sufi Iran Al-Halaj. Kemudian ada lagi adanya perayaan 10 Muharram di wilayah Bengkulu dan Sumatera Barat. Itu ada yang namanya upacara tabwik atau tradisi tabot. Nah, di mana ini dinilai sama dengan apa yang biasanya perayaan 10 Muharram yang biasanya diadakan Syiah, yaitu perayaan peringatan memperingati gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Persia. Tuh, nah ini ada contohnya ini, tradisi tabot ini. Next ada teori Cina. Jadi teori Cina ini dipopulerkan oleh Slamet Muljana. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Nusantara diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera pada bagian selatan abad ke-8 sampai abad ke-9. Jadi menurut teori ini Islam itu berasal dari pedagang Muslim Cina yang datang ke Indonesia. Buktinya apa? Jadi buktinya yang pertama ini ada Sultan Demak. Itu ada yang mengatakan bahwa beliau merupakan keturunan dari Cina. Nah, ini bisa dibaca ya. Sultan Demak Panembahan Fatah dalam kronik Lenteng Sam, Pokong bernama Panembahan Jinbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkang Lo, sedangkan Wali Songo, Sunan Ampel ada namanya Bong Suiho, Sunan Gunung Jati dengan nama Toapu. Jadi di sini mereka berpendapat bahwa ada kesesuaian, ada campur tangan orang Cina di sini. Nah, ini ada buktinya, ada kelenteng Sampokang yang ada di Demak. Nah, kemudian yang terakhir ini ada teori maritim. Jadi, kalau teori lain mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dari pedagang yang datang ke Indonesia, kalau menurut teori maritim ini yang dipopulerkan oleh N. Abaloh, jadi menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, tapi melalui warga lokal itu sendiri. Jadi menurut teori ini persebaran Islam diprakarsai oleh masyarakat lokal yang ulung dalam berlayar dan berdagang. Jadi menurut N. Abaloh, sejarawan yang berasal dari Pakistan ini, menyebut bahwa para pelaut dan pedagang asli Nusantara bersinggungan langsung dengan para saudagar Muslim, khususnya saudagar Timur Tengah. Jadi, menurut teori ini, saudagar pribumi lah yang berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman yang dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi. Nah, kemudian untuk jalur masuknya Islam di Indonesia di sini ada banyak. Yang pertama, ada yang namanya jalur perdagangan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan dari awal ya, bahwa jalur yang paling krusial di sini adalah jalur perdagangan, di mana di sini ada beberapa bagian atau wilayah di Indonesia yang menjadi pusat perdagangan. Ada Selat Malaka, ada Samudra, Sumatera, Palembang, Cirebon, Gresik, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi jalur pernikahan. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah saudagar Muslim yang menikah dengan gadis lokal. Kenapa gadis lokal ini mau? Karena gadis menurut mereka masuk Islam itu mudah karena kita hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat saja tanpa banyak ritual. Jadi mereka mau. Kemudian ada jalur pendidikan. Nah, kalau jalur pendidikan ini
dengan membangun pendopo-pendopo. Jadi kalau bukan sekolah ya, karena zaman dulu belum ada sekolah, jadi ini seperti semacam pesantren atau pendopo-pendopo gitu. Jadi orang-orang yang mau belajar Islam boleh datang ke pesantren ini. Kemudian kalau mereka dianggap sudah menguasai, maka mereka silahkan kembali ke kampung halamannya dan kembali menyebarkan ajaran yang telah dikuasainya tadi ya. Nah, kemudian ada lagi jalur kesenian. Kalau melalui jalur kesenian ini, Wali Songo yang berperan besar karena mereka menyebarkan Islam dengan sangat damai tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya ancaman. Jadi, nah ini contohnya ada Sunan Giri yang menciptakan lagu atau tembang ya. Ada jelungan, ada lir-ilir, cublak suweng, gending, asmaradana, dan pucung. Yang mana di setiap bait liriknya memiliki makna-makna yang baik. Dan ada Sunan Bonang ini mengubah gamelan Jawa bernuansa Islami, pencipta tembang Tombo Ati. Dan ada lagi kalau kalian tahu Sunan Kalijaga, itu menyebarkan Islam dengan memainkan wayang. Jadi wayang ini ceritanya diambil dari ajaran Hindu yang kemudian dimodifikasi oleh Sunan Kalijaga, dimasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya sehingga penonton dapat memahami apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian ada jalur politik. Nah, ini ada yang dengan menikahi putri-putri kerajaan agar mendapatkan keturunan raja muslim. Contohnya ini ada Sunan Gunung Jati yang menikahi putri Ki Gedeng Tapasan dari Majapahit. Kemudian ada dengan cara menjadi anggota pemerintah kerajaan. Contohnya Sunan Giri yang menjadi penasihat dan panglima militer Demak. Kemudian yang terakhir ini ada jalur tasawuf. Jadi pada abad ke-16 Masehi sudah mulai hidup ahli tasawuf di Aceh dan Jawa. Contohnya ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Sikal, Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang, dan Sunan Panggung. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa sih nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari para ulama penyebar Islam di Indonesia ini? Yang pertama, ada kewajiban berdakwah. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah. Berdakwah itu nggak harus kita ceramah di depan banyak orang, atau nggak harus dengan kita mengingatkan teman, misalkan sesederhana mengingatkan teman, ayo kita sholat, ayo kita berbuat baik. Nah, itu sudah menjadi salah satu contoh dakwah. Dan ada lagi tidak mengidentikan Islam dengan kekerasan. Sebagaimana yang saya sebutkan, semenjak Islam datang ke Indonesia, tidak pernah sekalipun Islam menyebarkan ajarannya dengan menggunakan unsur kekerasan ataupun itu ancaman. Nah, semuanya disebarkan dengan cara yang damai. Kemudian ada lagi yang memasukkan ajaran Islam ke segala aspek kehidupan. Nah, ini ada metode dakwah yang digunakan, tadi ada banyak ya. Bisa melalui kesenian, bisa melalui pendidikan juga. Nah, dan ini internalisasi nilai Islam dalam budaya lokal. Nah, kalau di gambar ini ada budaya wayang, sebagaimana yang saya sudah paparkan tadi. Kemudian ada lagi tembang-tembang, itu juga sama dengan internalisasi nilai Islam dalam budaya lokal juga. Nah, itu saja untuk materi meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen ya. Sekian dari saya. Jika ada kekeliruan, salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next time. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.